Baik sahabat petani, kita akan coba untuk melakukan pemilihan bibit ya, bibit jahe. Ini jahe putih, ini yang sudah kita istirahatkan kurang lebih 3 bulan. Jadi ini sudah ada mulai muncul mata tunas ya, jadi kita pemilihan untuk bibitnya sudah lebih gampang ya. Jadi ini misalnya ini ada beberapa tunas, sebenarnya kita hanya cukup satu saja untuk setiap media atau setiap calon tanaman ya. Cuma pertimbangan di kita di masing-masing. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah pada calon bibit kadang ada yang busuk seperti ini, bahkan ada yang berjamur seperti ini. Ini sebagusnya memang kita buang, kita tidak pakai. Cuma di sini sebelah sini ada tunas ya, sekedar uji coba saja. Kita akan melakukan pemotongan di sini sedikit, di sini baru di sini kita potong lagi. Jadi udah menjadi satu rimpang. Ini bisa kita buat paling tidak 1 2 3 4 5 6 atau 7 bisa kita buat untuk jadi calon bibit. Cuma nanti kita pertimbangkan apakah kondisinya akan bagus atau tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan bibit ini memang sebagusnya seperti ini, sudah ada calon tunas ya. Kalau seperti ini kita belum bisa lihat karena ini memang baru kita istirahatkan sekitar 1 bulan. Kalau dia 2 bulan ataupun 3 bulan itu sudah ada tanda-tanda ya, seperti ini dia sudah ada tanda-tanda calon tunas. Tapi ada juga yang seperti ini pun sebenarnya bisa kita pergunakan, kecuali dia berair ya. Kalau berair ada lendirnya, itu sebaiknya kita tidak pakai, kita buang saja. Ini sudah ada juga. Jadi lebih bagus memang ada proses istirahat ya. Dan untuk sebagusnya untuk calon bibit untuk jahe yang saya tahu, yang kita tahu itu paling tidak maunya umur 11 atau 12 bulan atau 1 tahun atau 12 bulan atau 14 bulan lah, itu paling bagus. Tapi kalau untuk pasaran memang umur 8 bulan itu atau 7 bulan kadang-kadang itu sudah panen, itu dijual untuk di pasaran. Tapi kalau untuk bibit memang harus sebagusnya dia sudah tua. Jadi pertumbuhannya akan bagus, mati muda atau dibilang mati gadis tidak jarang terjadi ya. Justru pertumbuhannya akan lebih bagus. Jadi ini karena kita juga hanya budidayanya sedikit, hanya sebagai percontohan atau uji coba saja. Kita ini beli di pasaran aja, cuma kita pilih-pilih yang sudah tua, yang menurut kita sudah tua, dan kita istirahatkan ini selama 3 bulan, tapi ada yang 2 bulan. Jadi nanti kita coba lihat perkembangannya mana yang paling bagus. Di pertemuannya kita akan coba di beberapa media, ada di bentuk keranjang tapi ada juga yang polybag. Oke, setelah kita lakukan pemotongan atau pemilihan calon bibit yang menurut kita bagus, kita rendam ya seperti ini ya yang sudah kita lakukan. Oke, ini masing-masing ada satu calon tunas ya. Ini tidak jadi, ini ya, ini 2. Oke, tidak apa-apa karena menurut gue kalau kita potong nanti jadi. Ini salah satu contoh, nanti kita lihat seperti apa. Ini sebenarnya ada tunas, calon tunas 2, cuma ini rimpang kecil ya. Jadi kita akan coba juga, nanti kita lihat perkembangannya. Jadi ini kita rendam dengan larutan POMI ya. Ini POMI 4-in-1 pupuk bioorganik
Ini untuk semua jenis tanaman. Ini mengandung udah mikroorganisme 13 jenis, juga mengandung unsur hara makro dan mikro, pengurai bahan organik, penambat N, pelarut P, pelarut K, asam amino, enzim, vitamin, antibodi, dan zat pengatur tubuh alami sudah ada. Jadi proses perendamannya juga membutuhkan ini fungisida dan bakterisida organik. Nah, jadi itu yang akan mencegah atau membatasi pertumbuhan jamur pada bibit kita. Ya, boleh aja sahabat petani bisa menggunakan merek yang lain, bukan harus POMI, CPT yang lain juga boleh, tidak masalah. Jadi kita akan melakukan perendaman di sini selama 3-4 jam baru kita masukkan ke media pembibitan. Ya, mungkin itu aja untuk sementara. Nanti setelah selesai baru kita rendam, baru kita lakukan pemindahan ke media pembibitan. Nanti kita lihat lagi seperti apa, dan kita update terus nanti perkembangannya untuk kedepannya. Terima kasih sahabat petani. Ini uji coba untuk tanaman jahe putih, karena sebelumnya jahe merah sudah kita coba. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Salam Mojojoa.